Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again in Mathematics Grade 5. Okay, our topic for today is finding unknown angles of four-sided figures. Jadi, kita akan menghitung besaran sudut yang belum diketahui pada bangun-bangun yang telah kita pelajari sebelumnya. Okay, this is the first figures. Can you find the other angles? It's a parallelogram. Ini adalah bangun jajar genjang. In these figures, you have to remember that the opposite sides are equal. So, sudut BCD same with BAD. So, the answer is 65 degrees. Next, to find the angle of E and D, remember that the sum of angles between each pair of parallel sides is 180 degrees. Jadi kalian harus ingat bahwa sudut-sudut yang the angle of ABC plus BAD is 180 degrees. Jadi sudut ABC ditambah sudut BAD itu sama dengan 180 derajat. Jadi besarnya sudut ABC sama dengan 180 derajat dikurangi besarnya sudut BAD sama dengan 180 derajat dikurangi 65 derajat, sehingga ketemu jawabannya 115 derajat. Next, to find D or ADC, or to find the angles of ADC, you have to remember that the opposite sides are equal. E and D are equal. So, ADC is same with ABC. Sudut ADC sama dengan sudut ABC sama dengan 115 derajat. So, you will find the answer. The angle of BCD, besarnya sudut BCD sama dengan 65 derajat. ABC sama dengan 115 derajat. ADC sama dengan 115 derajat. Next figure is rhombus. Rhombus belah ketupat ya, pasti teman-teman ingat dong. Can you find the other angles? Untuk mencari sudut-sudut yang belum diketahui pada gambar berikut ini, caranya sama dengan mencari sudut-sudut pada jajar genjang yang telah kita pelajari tadi. The angle of C same with the angle of BAD. Karena ini berlawanan, berhadap-hadapan dengan A, maka besarnya sama. Nanti B dan D, karena ini juga saling berhadap-hadapan, maka besarnya juga sama dengan 106 derajat. Next, kita cari B. The angle of B plus the angle of C is 180 degrees. Kalian perlu ingat bahwa A ditambah B, karena ini bentuk garis lurus, A ditambah B sama dengan 180 derajat. D ditambah C 180 derajat, karena di sini nanti bisa ditarik garis lurus. Next, the angle of B atau sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi besarnya sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 106 sama dengan 74 degrees. Atau bisa juga B sama dengan 180 derajat dikurangi langsung sudut A. Besarnya sudut D sama dengan besarnya sudut B karena saling berhadapan sama dengan 74 derajat. Okay, next figures is trapezium. Find the angles of F and the angles of G. Remember that the sum of angles between the pair of parallel sides is 180 degrees. Jadi, untuk mencari besarnya sudut yang tidak diketahui pada trapezium, kita buat garis maya seperti ini dulu. Karena di sini 55 derajat, maka kita tuliskan di sini juga 55 derajat. Baru kita hitung. Karena sudut F dan 55 derajat membentuk garis lurus, maka besarnya sudut F sama dengan 180 derajat dikurangi 55 derajat, sehingga ketemu jawabannya 125 derajat. Lalu untuk mencari G, kita tarik juga garis lurus seperti itu. Kemudian kita tuliskan 37 derajat di sebelah sini. Sudut G
dan sudut 37 derajat membentuk garis lurus, sehingga besarnya sudut G sama dengan 180 derajat dikurangi 37 derajat sama dengan 143 derajat. Oke, the next figures is parallelogram. A, B, C, D adalah jajar genjang. Di sini ditanyakan besarnya sudut P. Lihat, di sini ada tanda siku-siku. Nah, we use the triangle of ABD to find the angles of BAD first. BAD. Kenapa kita harus mencari sudut BAD terlebih dahulu? Nah, teman-teman ingat bahwa pada jajar genjang sudut BAD atau A itu berlawanan atau berhadap-hadapan dengan P. Sehingga untuk mencari P kita harus mencari sudut BAD terlebih dahulu. To find the angle of BAD, we can close the triangle of BCD. Jadi kita tutup dulu segitiga BCD karena yang kita butuhkan adalah segitiga ABD. Jadi untuk mencari besarnya sudut BAD, teman-teman cukup mengurangi 180 derajat dengan sudut-sudut yang diketahui. Jadi ketemu jawabannya 39 derajat. Atau teman-teman bisa menggunakan cara lain, karena mengetahui di sini siku-siku, maka besarnya sudut BAD sama dengan 90 derajat dikurangi 51 derajat. Nanti hasilnya sama, yaitu 39 derajat. Nah, untuk mencari sudut P, kita gunakan jajar genjang ABCD. Diingat-ingat lagi bahwa besarnya sudut P sama dengan besarnya sudut BAD karena mereka berhadap-hadapan. Jadi besarnya sudut P sama dengan 39 derajat. Oke. EFGH is rhombus. Find the angles of Z. Temukan besaran sudut Z dan FGH. Z dan FGH. Pertama, kita gunakan belah ketupat EFGH untuk menentukan sudut FGH. Kita ingat lagi bahwa besarnya sudut yang berhadap-hadapan pada belah ketupat itu sama, sehingga FGH sama dengan FEH. FGH sama dengan FEH sama dengan 40 derajat. Nah, untuk mencari besarnya sudut Z, kita gunakan segitiga EFH. Kita tutup dulu segitiga FGH. Kita ingat-ingat lagi tuh besaran sudut pada segitiga sama kaki. Sudut Z sama dengan sudut EFH. EFH karena saling berhadapan. Sehingga 180 derajat dikurangi 40 derajat dibagi 2. Kenapa kok 180 derajat? Diingat-ingat lagi ya bahwa besarnya sudut pada segitiga itu 180 derajat. Dan kenapa kok dibagi 2? Karena Z, sudut Z sama dengan sudut EFH. Sehingga ketemu jawabannya 70 derajat. Oke teman-teman, itu tadi beberapa cara untuk mencari sudut-sudut pada jajar genjang, belah ketupat, dan trapesium. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.